tapi harus bawa laptop dan harus Betul. online. Iya. Lagi nemenin anaknya berenang di Ancol, dia harus buka laptop Sambil di pinggir zoom, pantai. sambil zoom gitu ya. Kasian juga. Masa mau nonton konser sambil Nah, itu dia. Sambil zoom gitu ya. Kebayang kan lagi nonton Coldplay gitu kan? Iya, sambil buka laptop. Iya. Gini-gini, iya apa itu? Terus malah lagi, bentar bos saya mau nyanyi dulu. Halo semuanya, selamat datang kembali di Dynamite Talks. Yeay. Jadi hari ini saya Krisna dan ini partner saya Karisma. Dan hari ini kita punya guest yang spesial, Bu Devi, konsultan dari Dinarji Indonesia, dan Pak Joko, dari partner dan konsultan di Dinarji Indonesia. Terima kasih untuk kehadiran dan waktunya. Sama-sama. Nah, jadi kan bulan kemarin kan ada announcement Coldplay mau main di Indonesia ya, mau ada Yes. performance di Indonesia. Nah, terus tiba-tiba tuh orang-orang pada beli tiket, Iya. terus pada izin cuti, pengen nonton konser gitu kan. Sempat rame juga di kayak TikTok, Instagram, semua HR account gitu ya, ngomong tentang betapa banyaknya karyawan mereka yang mau cuti tanggal 15 November nanti buat Iya. nonton Coldplay ya. Nah, terus pertanyaan saya, di sini ada yang mau nonton Coldplay nggak? It's me. Oh, it's you? Itu K-pop aja. It's me. Jadi aku sendiri waktu itu udah coba work Coldplay sampai Just Tip juga, but no luck for me, bener-bener. Nggak beli tiket yang paling mahal. Enggak. Nggak dapat tiket, kita bikin cold brew aja. Kita nobar aja mau nggak? Nobar di kantor aja ya. Nah, ngomong-ngomong soal cuti dan Coldplay ini ya, fenomena ini, banyak banget aku dengar cerita dari teman-teman aku itu yang susah dapat izin cuti waktu menonton Coldplay maupun di luar Coldplay juga gitu. Jadi mereka sakit atau mungkin mau liburan dan lain-lain itu susah banget walaupun punya jatah cuti. Nah, ini kenapa ada fenomena kayak gini, Bu Devi dan Pak Joko? Ya, mungkin ngambil cuti sendiri itu udah war juga ya. Jadi bukan cari tiketnya yang war, tapi mungkin mau cutinya juga udah war sama bosnya ya. Walaupun jauh hari ya. Walaupun masih jauh lama hari. kan? Iya. Jadi kalau kami lihat ya, jadi memang ada beberapa fenomena itu yang dari dua belah pihak sih sebenarnya ya. Kalau dari karyawannya sendiri mungkin apakah pada hari H-nya itu dia memang sedang harus menjalankan suatu tugas tertentu, bisa jadi ya. Oh, iya. Yang mana itu merupakan tanggung jawab dia pribadi, tidak terbagi dengan orang lain. Tetapi ada juga mungkin dari sisi bosnya juga sih bisa. Jadi mungkin si karyawan ini tidak tergantikan oleh tidak bisa digantikan oleh rekan yang lain ya, sehingga meskipun masih jauh hari si atasannya ini merasa enggak, pokoknya apapun yang terjadi, mau segala musim, segala konser, segala apapun, kamu tetap harus ada di situ, bisa jadi gitu. Oh gitu. Jadi bisa jadi dia percaya sama satu orang ini saja ya. Tapi tentu itu pasti jadi problem sih ya gitu. Iya, betul. Dari Pak Joko ada tambahan ya? Ya, masalahnya juga bukan cuma percaya, kadang-kadang skill. Hanya dia yang punya skill betul. Oh, oke. Karena saya tahu ada beberapa teman bahkan peserta yang ada di kelas tuh selalu ngeluh juga yang sama. Cuti tapi harus bawa laptop dan harus online. Oh, Lagi nemenin anaknya berenang di Ancol, dia harus buka laptop sambil di pinggir zoom, pantai. sambil zoom gitu ya. Kasian juga. Ya masa mau nonton konser sambil Nah, itu dia. Sambil zoom gitu ya. Kebayang kan lagi nonton Coldplay gitu kan? Iya, sambil buka laptop. Gitu. Sambil Nah, lompat-lompat gitu ya. Ini kadang-kadang kita lihat fenomena ini, ya memang hak seorang karyawan, Iya. ya kan, Iya. untuk bisa cuti, relax, switch off dari kerjaan. Iya. Namun bagi bosnya, bagi manajernya, bagi korporasinya kan harus melihat yang namanya manusia ini butuh switch off, switch on, switch Iya. off, switch on, ya kan? Iya. Nah ini apakah ada orang yang bisa menggantikan dia pada saat dia switch off atau bisa ditangani oleh timnya dia gitu, misalnya ada timnya atau kolega yang lain atau ya, betul. so ya, seperti tadi Bu Devi bilang itu harus dilihat dari dua sisi gitu. Memang mereka butuh cuti dari sisi perusahaan, dari sisi manajer, bagaimana caranya
Iya. bisa Betul. memberikan kebebasan tersebut. Jadi ya kayak langkah-langkahnya gimana sih? Kayak misalkan kayak ada orang yang kompeten banget gitu. Tadi yang dibilang Iya. tadi si kuncinya Iya, itu mungkin kuncinya, ya iya. yang paling skillful. Yang paling skillful, yang paling jago lah. Atau enggak bisa jadi bosnya sendiri gitu kalau pengen cuti. Nah itu langkah-langkahnya atau enggak caranya gimana sih untuk nanganin situasi yang kayak begitu gitu. Karena bagaimanapun kan Iya. tim ini harus bisa berjalan gitu Iya, ya. Walaupun dia ini cuti gitu. Iya. Wah, kalau sejauh ini the best practice-nya adalah memang selalu tanya ke diri sendiri. Kalau saya let's say cuti besok, itu yang sering saya tanyakan juga di kelas. Besok saya cuti 1 bulan, bisa nggak saya cuti dengan tenang? Bisa nggak saya istirahat, nggak diganggu urusan kantor? Berarti kepada siapa kita mau assign, gitu kan? Orang yang bisa mengcover kerjaan kita. Iya. Betul, Dan betul. kalau itu tidak bisa dijawab saat itu juga, artinya PR-nya belum dilakukan. Betul. Which is succession, Agree. ya kan, growing your team. Develop lah ya, Development. Developing tim ya. Itu, jadi mereka suka ngeluh. Saya nggak tahu di kelasnya Bu Devi, kalau di kelas saya tuh susah banget mau cuti. Iya, karena tidak mendevelop timnya. Oh, itu dia ya Dan kuncinya corporate ya. juga kadang-kadang company juga nggak terlalu melihat itu sebagai yang penting gitu kan, karena let's say sudah ada Tris gitu, Iya. skillful, udah Oh, iya yang dong, dipegang skillful. dia gitu kan. Iya. Skillful Begitu dia banget. harus istirahat, cuti, sakit atau apapun, nah lo bingung deh kita. Lebih bingung Kemana? lagi Iya. kalau resign lagi tiba-tiba Nah, itu udah beda cerita gaji lagi double ya. langsung kan. Iya. Biasanya penawarannya ujungnya duit ya. Iya. Gitu. Dari Nggak Bu tahu dari Devi Bu Devi. ada tambahan? Ya sebenarnya tadi kalau Pak Joko mungkin melihatnya dari sisi atasan ya. Atasan ini kan benar-benar berarti perlu melihat bagaimana mereka dia mendevelop timnya ya, sehingga Iya. kalau satu tidak ada bisa mungkin dikompensate oleh temannya. Betul. Nah sebenarnya kalau dari sisi karyawan sendiri juga mungkin ada baiknya gimana ya? Jadi dia punya pembagian waktu yang baik. Jadi dia mungkin jauh-jauh hari dia sudah bisa mengkasih lah kepada bosnya, bos saya ini akan cuti. Saya mengusulkan bagaimana kalau nanti tugas ini saya akan selesaikan begini. Lalu dia juga meet the target, meet the time gitu ya. Jadi bosnya itu tenang. Nah kadang-kadang dari si anak buahnya ini itu tidak punya suatu inisiatif ya atau proaktif, sehingga kayak mau cuti ya cuti aja ya, lu udah ngertiin gue lah, gue lagi capek, gue mesti ini mesti itu. Mindset employee ya. Nah jadi harusnya dia juga punya mindset kalau dia seandainya menjadi atasannya tentu akan senang sekali kalau si anak buahnya itu kan punya inisiatif. Oke, saya akan cuti dan saya sudah merencanakan seperti ini loh, so you don't have to worry as my boss gitu. Oh, jadi emang dua sisi ya dari kayaknya employee juga kita harus maksudnya mempersiapkan diri lah, kalau kita tahu diri mungkin ya istilahnya ya, kalau kita udah mau cuti ya harus planning juga, planning ahead lah ya. Dan mungkin Hmm. satu lagi punya hubungan yang baik dengan colleague itu mungkin juga bagus ya, manage your colleague well, karena bisa jadi mungkin aku kalau jauh hari saya bisa selesaikan ini, but you don't have to worry because my colleague juga akan bisa bantu di bagian sini, mungkin seperti itu. It's like your boss akan senyum-senyum, oke nggak apa-apa, lama juga nggak apa-apa kan gitu. Ya itu penting kalau dari sisi atasan kan. The job is handled, it's managed very gitu. well Berarti gitu ya. kayak harus nge-prepare semuanya dulu ya sebelum cuti gitu ya. Kayak misalkan saya pengen cuti, saya harus prepare tim saya supaya bisa lanjut walaupun saya lagi nggak di situ gitu kan. A little bit different karena kita bicara di sini kan bukan cuma korporasi ya. Kadang ada business owner. Medium business owner yang susah banget dia mau cuti karena benar. Kalau nggak ada dia bisnisnya kayak ya nggak jalan gitu. Segala sesuatu. Nah ini yang kadang-kadang suka saya lihat juga kalau orang lagi jalan-jalan. Oh dia bos, dia punya bisnis tapi nggak bisa berhenti. Harus buka gadget ya. Main HP terus. Ujung-ujungnya kan kita juga nggak bisa cuti gitu ya. Iya, jadi ini menyadarkan juga pentingnya team development ya. Pentingnya team development. Mungkin seperti Pak Joko tadi bilang, ini suka di overlook juga sama para leader karena mungkin waktunya udah habis buat operasional sehari-hari ya sih. Kadang kayak day-to-day checklist ini udah semuanya ya.
dan kayak biar cepet kayak mungkin aduh mau ngajarin ini sama anak mau ngedevelop ini kayak udahlah. Nah itu betul. gimana tuh? Itu berkaitan dengan succession planning juga atau bagaimana? Mungkin very basic mungkin yang kita selalu early in every class ya adalah tidak akan ada yang sukses menjadi one man show di setiap apapun yang Anda kerjakan. Jadi kamu bisa achieve by yourself, tetapi kamu bisa achieve more kalau kamu di dalam bekerja sama di dalam satu kelompok secara sukses. Nah, jadi ini juga mungkin satu titik awal untuk para atasan ini menyadari you have to develop your team. Jadi kamu nggak bisa sukses sendiri, kamu ada tim yang harus bisa tetap running well without you always ada di situ gitu loh. Dan jadi you can relax cuti ya, ataupun kita sebagai kalau kita sebagai team member juga, kita sebagai si karyawan, kita tahu bahwa our team juga bisa bisa bantu aku kalau seandainya aku nggak ada gitu loh, bisa saling bisa ada handover, bisa komplimen, bisa mengisi, bisa membantu. Nah itu juga jadi kamu nggak bisa selama tuh one man show as a atasan atau as a employee gitu. Jangan mau pintar sendiri lah gitu. Dan juga bos juga jangan udah favoritnya si A doang yang diajarin semuanya gitu ya. Kalau tadi pick up Coldplay di awal, Coldplay manggung sendirian atau satu grup? Satu grup. Bayangin kalau satu doang main drum gitu. Enak nggak? Mau beli tiketnya nggak? So, karena pakai war. Tim itu kan membuat segala sesuatu jadi lebih bagus gitu, results-nya lebih bagus gitu kan. Even kalau keluar dari Coldplay masuk ke film-film yang saya sering tonton, Star Wars, Avengers lah, Justice League, ya nggak ada Superman, Superwoman yang berdiri sendiri begitu musuhnya lebih challenging, lebih jago lebih jago. Gitu kan, mereka semua jadi tim di dalam satu tim gitu, saling mengisi. Nah inilah yang harus diingat istilahnya dua sisi koinnya itu gitu loh. Company harus memperhatikan bagaimana mereka menjadi suatu tim, tapi di sisi lain mereka juga harus saling mungkin lebih terbuka, lebih ngobrol, lebih gue butuh kamu juga butuh gue gitu. It's like a two-way street relationship gitu ya. Kalau dari Dinarji mungkin ya. Kalau dari Dinarji gimana cara mengintervensi saat kalian facing kelas yang mempunyai problem itu? The Dinarji way. Nah, ya benar. Sebagai saya suka didap sebagai bapak mindset Indonesia kan. Jawaban saya tuh pasti mindset. Karena kembali orang bisa bekerja sama kalau dia punya mindset yang it's okay. Jangan saya doang yang tampil gitu. It's okay, orang lain juga istilahnya we share the glory and we share the pain also gitu. Jadi mindset terhadap itu tuh kayak nggak mau menang sendiri, nggak mau kayak tampil sendiri supaya dia yang dipromosikan atau apa. Nah ini seringkali saya lihat dari sisi mindsetnya aja mereka. Even dari sisi bos-bosnya, mereka tidak melihat bahwa saya harus mendevelop tim untuk menjadi sebuah tim gitu. Jadi ya business as usual aja tiap hari. Ya. Mungkin kalau menambahkan ya. Iya, program-programnya mungkin. Nah, kalau tadi Pak Joko mindset itu benar banget ya, karena everything mulainya dari mindset. Next to it atau di sebelahnya adalah selalu ada behavior atau suatu perilaku yang sebenarnya diharapkan ada nih di para leader ya ataupun di para karyawan. Nah, khususnya untuk para leader, sebenarnya di situ ada bagaimana sih ada leadership, bagaimana ada development atau developing your team. Ya, ada yang leading your team, ada developing your team. Nah, tetapi di leadership khususnya adalah banyak tuh step-stepnya yang akhirnya ujung-ujungnya you have to be able at least delegate to your team. Itu melalui program tadi leadership ya. Juga untuk yang development developing your team juga ada. Jadi ujung-ujungnya kamu bisa relax kalau ultimately you can delegate. Jadi kalau selama nggak bisa delegate, ya
susah sendiri sih gitu. Oh, Susah oke. sendiri. Itu ya. dari Semuanya mau dipegang Semua sendiri nggak bisa deh. harus dicek satu-satu. Micromanaging, terus nggak bisa dealing. Jadi ujung-ujungnya banyak step di depannya, ujung-ujungnya eventually you have to delegate something to someone. Jadi leadership and also kalau team development mungkin ada nggak? Sama ya. ada juga delegating juga. Okay. Yes. Ya, team development intinya satu. Kalau saya lepas suatu pekerjaan, dia bisa ngerjain lebih baik dari saya. Oh, No. Gitu. Oh. Lebih cepat dari saya, hasilnya lebih baik dari saya. Kalau iya, then I can delegate. Oh. Yes. Oh. Iya kan? Tapi kalau At least sama lah gitu. iya, at least sama gitu. Tapi jangan pernah harus pakai cara saya. Itu Oh. kadang-kadang Oke. Iya. suatu mindset yang aduh mau didelegate tapi dia nggak Iya. ngikutin caranya saya. Iya. Step 1, step 2, step 3, step 4 Iya. gitu kan nggak Iya. bisa. Biarin Jadi, mereka punya setiap itu, orang punya punya- caranya sendiri Iya, ya. punya cara lead sendiri kan. Oke. Dan juga kayak waktu itu saya pernah juga belajar atau dengar lah, tuh kayak a good leader itu bisa membuat timnya maju saat dia keluar gitu kan. Yes. Jadi kan itu yang harus itu yang sesuatu yang harus dipikirin lah kayaknya. Yes. Iya. Oke. Kalau untuk itu tadi di Dinarji Jiwa, Way iya, ya kan? Dinarji Way. Tadi ada leadership class ya, Hmm. leadership, lalu ada juga team development, Hmm, behavior, tadi mindset ya. Mindset. Kita kan memang dua fokus itu ya, biasanya Hmm. mindset and behavior. Nah, kalau untuk teman-teman Dynamite Hustlers di rumah nih, Nah, tips-tips yang praktikal yang sekarang mereka bisa lakuin. Tadi sebetulnya udah ke-spill sedikit-sedikit Iya. ya, jaga relasi dengan Dengan kolega kolega, tadi ya, yep. terus meng-plan ahead. Nah, ada Mhm. lagi nggak nih dari Pak Joko dan Bu Devi yang praktikal yang mereka bisa lakuin sekarang? untuk Supaya- menciptakan suasana tadi ya. Iya, Tadi ya. supaya mereka lebih Cuti relax. cuti relax, Cuti relax. ya kan? Juga Relax. relax. Dan sebetulnya Cuti deg-degan. bukan cuti deg-degan, dan sebetulnya kalau dari aku tangkap dengan bisa cuti relax keseharian pun juga pasti akan Relax sih. lebih Iya, relax yes. ya Betul, kan. betul, exactly. So, Nah, tips satu, jangan segan-segan untuk sharing knowledge. Oh, oke. Jadi kalau orang udah bilang, aduh kok lu bisa sih kayak gitu, gue pengen dong bisa ambil kesempatan itu, Mhm. tularin knowledge. Oh. Ini baik leader ke timnya atau Terserah, sesama kolega semuanya. ya? Terserah. Kepada Hmm. siapa aja. Siapa bilang office boy nggak bisa jadi CEO? Iya. Kalau office boy-nya mau belajar. Ya kan? Iya. Jadi harus Jadi- saling mau belajar Iya, juga ya. intinya orangnya pengen tahu Iya, dulu. iya. Termotivasi untuk tahu dulu, untuk belajar. Terus kitanya yang punya ilmu jadi pelit gitu berbagi. Iya. Karena takut nanti dia nyalip atau apa. Iya. Jangan. Oke. Oke. Jadi itu sesuatu yang paling basic kalau buat saya. Just share everything. Oke. Gitu. Share and mungkin willing to learn ya. Jadi Willing to Share, learn dari sisi willing to learn, ininya. willing to learn. Willing to share and willing to learn. Willing Itu to dua kondisi yang paling Utama perfect ya. lah untuk Oh, oke. membuat kita jadi chillax. Chillax. Dan mungkin trust juga bisa ya. Iya. Trust ya. Mungkin last but not least adalah trust is always dimulai dari good communication, transparent communication. Jadi itu selalu ya basic lah. Jadi dengan komunikasi yang baik, Anda lebih kenal, tahu mana yang bisa, mana yang nggak bisa, tahu yang sudah kompeten yang tidak kompeten, tahu yang sudah pintar yang belum pintar. Jadi ngebentuk itu gampang, belajar gampang, sharing gampang. Akhirnya jadi semuanya juga pintar, Anda bisa culik. Iya. Bisa chillax jadinya. Buat leaders yang susah culex atau karyawan yang Yang susah culex. chillax. Nah, ini semoga perbincangan pada hari Iya. ini bisa membantu ya. Jadi bisa nonton konser-konser berikutnya, terutama nanti Coldplay juga Coldplay. di planning dari sekarang kali Iya, ya. iya. Nanti supaya pas 15 November kalian udah rasanya nonton tuh nyanyi bisa semangatnya tuh Iya, dari masa hati. iya, masa nyanyi sambil zoom gitu kan enggak. Malah nih, Iya. malah dikasih uang jajan sama bosnya sangisan nggak apa-apa.
Atau lagi gini-gini, iya apa itu? Terus malah gini, bentar bos saya mau nyanyi dulu. Jangan sampai gitu ya. Jadi sekali lagi semoga membantu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Untuk Bu Devi dan Pak Joko. Ini that concludes our discussion today ya. And then Dynamite Hustlers, if you want any more information, please follow us in Instagram di sini and in LinkedIn di sebelah sini. Thank you semuanya ya. Thank you lagi Bu Devi dan Pak Joko. Until next time. Until next time. Bye.